Ukraina diduga sedang menjalankan rencana paling brutal sejak perang dimulai, berusaha menyeret Amerika Serikat masuk ke medan perang lewat sabotase rahasia. Bukan melalui resolusi PBB, bukan lewat aliansi NATO, tapi melalui bom tersembunyi, drone kamikaze, dan operasi intelijen gelap yang menyebar jauh dari garis depan. Dari Mali ke Laut Hitam, dari Afrika Selatan ke timur jauh Rusia, semuanya kini menjadi titik api, bukan untuk kemenangan taktis, tapi untuk menciptakan krisis yang tak bisa diabaikan Washington. Sebuah skenario licin yang bisa membuat Trump tak punya pilihan selain ikut turun ke dalam lumpur perang. Laporan investigatif The Washington Post awal Juni 2025 mengungkap bagaimana Direktorat Intelijen Militer Ukraina menjalankan puluhan misi rahasia untuk menyerang kepentingan Rusia, bukan hanya di Ukraina, tetapi di berbagai wilayah dunia. Salah satu rencana gila menyamarkan drone ke dalam kapal barang untuk menghantam target Rusia dari laut. Di Mali, Ukraina diduga membocorkan posisi pasukan Wagner ke pemberontak lokal, yang berujung pada pembantaian puluhan tentara bayaran, dan memicu pemutusan hubungan diplomatik oleh pemerintah Mali. Bahkan di Afrika Selatan, Ukraina memberikan informasi ke Amerika soal kapal Lady Air milik Rusia yang diduga membawa senjata, memantik krisis politik internal Pretoria. Operasi-operasi ini tidak pernah diklaim secara resmi, tapi jejaknya jelas, menghantam Rusia dari luar jalur resmi sambil menekan dunia untuk memilih. Pertanyaannya sederhana, mengapa Ukraina memilih jalur ini? Jawabannya bisa jadi karena waktu mereka menipis. Saat Presiden Amerika Donald Trump secara terbuka menyatakan niatnya menarik jarak dari Ukraina dan fokus pada damai jangka panjang, Kiev memilih jalur eskalasi. Mereka tahu, jika dunia tak mau ikut, maka dunia harus dipaksa. Setiap sabotase, setiap serangan yang merembet ke wilayah netral atau negara ketiga adalah bom waktu diplomatik. Semakin lama dibiarkan, semakin tinggi tekanan agar Washington turun tangan. Para analis menyebut ini sebagai bentuk perang hibrida strategis, menggabungkan tekanan militer, intelijen, dan geopolitik untuk menyeret pemain besar ke dalam lingkaran api. Kirilo Budanov, kepala intelijen militer Ukraina, pernah berkata, "Kami akan membawa perang ke wilayah Rusia." Tapi yang tak ia ucapkan adalah, wilayah itu bisa berarti apa saja, dari pegunungan Donbas sampai pelabuhan-pelabuhan di Afrika Barat. Tujuannya bukan lagi membalas, tapi membuat Rusia merasa tidak ada tempat yang aman. Namun konsekuensinya jelas, semakin liar operasi ini berjalan, semakin besar risiko konflik terbuka antar negara. Dunia kini menghadapi babak baru, perang yang tidak lagi memiliki garis depan, melainkan puluhan simpul kekacauan di seluruh belahan bumi. Inilah wajah perang modern yang brutal, dan Ukraina tampaknya memahami bahwa satu-satunya cara bertahan adalah menyeret semua pihak ke dalamnya. Jika Kiev kalah, Rusia menang total, dan jika itu terjadi, dunia barat, terutama Amerika, akan dihantam gelombang geopolitik yang jauh lebih besar. Maka pesan terselubung dari Ukraina pun mulai terdengar keras. Kalau kami jatuh, kami tidak jatuh sendirian. Ini bukan ancaman, ini strategi. Ini logika kelangsungan hidup yang sedang menekan nadi terakhir dari tatanan dunia pasca Perang Dingin.